Anda manusia, Anda mesti pikir bahwa hukum positif itu bisa Anda atasi, bisa Anda tidak patuhi. Maka mulai ada istilah pembangkangan pada perintah komandan karena dasarnya moral. Kan kita belajar dari Perang Dunia Kedua kan. Saya cuma pakai Yusir karena saya tahu Yusir belajar sedikit juga tentang hal yang disebut fungsi etik di dalam hukum itu. Oke. Kalau pertanyaan apa namanya Hotman Paris itu memang nggak berharga untuk ditanggapi. Saya senang. Banyak komentar di Instagram saya seolah-olah saya Ya, termasuk aku juga tuh bang. Ya, aku dulu memang mengagumimu, mengagumi kau aku bang ya. Karena kita sama-sama orang Medan lah ya kan bang. Bangga juga aku, apalagi kau bikin, kau open itu Hotman 911 ya, 911 gitu kan. Aku merasa kau itu adalah penyelamat gitu ya, penyelamat. Nah, ketika sekarang kau itu menjadi pengacara yang disengketakan oleh rakyat. Sebetulnya rakyat itu bang yang mensengketakan, bukan Pak Anies. Kenapa? Kami ini ingin negara ini betul-betul demokrasi gitu. Demokrasi itu yang jujur, jurdil gitu ya kan. Pada kenyataannya sudah capek lah ya, nggak usah dibilang pun sebetulnya pun tahunya kau itu ya kan. Kasat mata, dan sebenarnya kau pun sudah mengakui kalau pencalonan si Gibran itu cacat hukum, melanggar etika. Kau pun yang bilang itu nepotisme. Lupa kau, ada video kau tuh ya kan. Habis itu kau bilang sekarang bukan karena ingin jadi pejabat. Aku pun nggak mungkin, tapi yakin kau nggak mungkin mengejar itu. Nggak mungkin kau ingin jadi menteri, nggak mungkin kau ingin jadi komisaris yang seperti dibilang-bilang orang itu. Aku nggak ke situ. Tapi ada something yang hanya kau yang tahu, ya kan? Kenapa kau mau jadi pengacara? Cuma kau yang tahu. Aku nggak mau menduga-duga. Sebetulnya aku agak tahu sedikit gitu. Cuman aku nggak mau menduga-duga ya, nanti salah pula ya kan. Tapi hanya kau dan Tuhan yang tahu. Kau tahu saat ini rakyat kayak kami ini, emak-emak yang di dapur ini, kami berjuang untuk negara ini, untuk tidak terjadi lagi yang berkuasa bisa melakukan apa saja, ya. Ketika ia ingin berhasrat sesuatu, dia dapat melakukan apa saja, menggunakan apa saja yang ada fasilitas negara ini. Itu yang kami ingin berantas bang, supaya kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang memang the best dan akan menaklukkan dunia, bukan apa yang penguasa mau. Jangan gitu. Makanya kami tuh sekarang, aku maaf ya, aku nggak merasa kau hebat sekarang bang, terus terang aja bang. Yang dulunya aku merasa kau tuh hebat, apalagi orang Medan, aku bangga. Sekarang aduh maaf lah bang ya, sorry ya gitu ya. Dan ku tengok kualitas kau di MK itu kurang ya bang ya, memang tidak sama berdebat di pengadilan tata negara dengan pengadilan ikan asin itu berbeda bang. Jadi gitulah bang ya, maaf lah ya. Sekarang aku terus terang aja, terserah kau mau kau anggap emangnya kau siapa? Emang aku bukan siapa-siapa, tapi aku mewakili rakyat-rakyat yang ada di bawah ini. Mungkin banyak yang sama dengan aku. Coba kalian komen, betul tidak? Aku tidak respect lagi denganmu bang. Kau tidak membela rakyat Indonesia. Itu yang aku tangkap dari apa yang kau lakukan sekarang. Gitu bang, mau lihat ya dah. Ngeri kali Pak Hotman Paris. Wah, takut nengoknya. Gagah-gagah kali ya. Kok sepertinya banyak-banyak penjilat dan penipu di situ ya. Ya Allah, kayak gitu rupanya. Apalagi Hotman Paris ini kok wajahnya nggak asing lagi, kayak macam muka-muka setan nampak aku. Ih, ngerinya. Wih, kalau jabatan sibuk macam kucing dapat tulang. Iya. Memang orang Batak, memang kucing dapat tulang. Kayak kau, Hotman Paris. Bukan pengacara kau itu, ya. Roba sedikit ke otak kau, Hotman Paris ya. 40 lawan 10. Iya.
Kalau lihat tim hukum 02 agak ngotot dan sering kena semprot hakim, rasanya peran tim hukum terkait boleh ya kita berlogika nih. Begini, yang digugat 01 dan 03 adalah KPU dan Bawaslu. Artinya apple to apple antara pengacara KPU dan pengacara Bawaslu dengan tim hukum 01 dan 03. Lalu tim hukum terkait dari 02 membela siapa? Membela siapa? Sebab 01 dan 03 tidak menggugat 02. Lawyer kondangan itu kenapa harus ada di situ? Coba jelaskan biar tidak salah sangka. Siapa yang mereka bela? Banyak komentar di Instagram saya, seolah-olah saya memberikan bantuan hukum kepada lembaga pemerintah ataupun politikus untuk mencari jabatan. Ada yang minder, mau jadi komisaris ya? Kamu tahu nggak? Penghasilan saya puluhan kali lipat besarnya dibanding dengan gaji seorang presiden komisaris BUMN, bahkan Pertamina. Kalah jauh sama saya. Saya pengacara yang salah satu yang paling sukses di negeri ini. Ada yang bilang, Nah, ya kan, Pak Unman itu begitu gedek, banyak komentar-komentar. Katanya membela 02, timnya 02 dalam sidang gugatan di MK itu demi jabatan komisaris di BUMN. Pak Hotman itu saya ingatkan ya, jangan menyepelekan gaji menteri, gaji presiden komisaris. Pak Hotman bayangkan ya Pak, seorang pegawai negeri golongan 3B kalau saya tidak salah, itu namanya gayus tambunan. Gaji pokok satu bulannya sekitar ya 3.600.000 lah. Ya, kalau saya tidak salah ya. Itu bisa punya harta ratusan miliar loh. Itu tahun berapa puluh tahun yang lalu itu. Jadi jangan menyepelekan gaji menteri, gaji presiden. Pak Unman ingat, yang namanya laborasitorus, itu pangkatnya cuma aib tuh. Itu oknum di kepolisian. Ingat kan laborasitorus? Itu juga kalau ASN, golongannya 3B kalau saya tidak salah. Hampir sama, hampir setara segitulah. Itu dia bisa mengumpulkan uang 1,4 triliun, Pak. Jangan menyepelekan gaji pegawai pemerintah. Gaji menteri berapa? Taruh katalah sebulan 45 juta itu. Johnny G. Plate, Pak. Bisa itu ngambil keuntungan 8,3 triliun, Pak. Hebat kan? Jadi jangan pernah menyepelekan gaji orang lain, Pak. Kalau Pak Hotman itu kaya raya, ya itu kan urusan Pak Hotman. Tapi untuk gaji-gaji ASN, gaji pegawai pemerintah, jangan pernah sepelekan. Orang Indonesia itu hebat, Pak, kalau soal gaji. Kalau soal gaji, untuk apa sih? Yang penting sampingnya itu loh. Sampingannya. Saya itu sampai heran kenapa Pak Hotman begitu gedek. Kalau Pak Hotman merasa enggak, ya santai aja kan. Seperti itu loh Pak. Kalau Pak Hotman enggak merasa seperti itu, ya santai aja. Namanya netizen, netizen. Itu kayak Pak Jokowi itu loh. Dulu selalu santai. Dikatakan bajingan tolol Pak Rocky, diajak Pinocchio pelungap santai. Karena merasa tidak seperti itu. Tapi sekarang tidak santai Pak Jokowi. Semua direspon. Angket, respon semua. Partai-partai tawari jabatan masuk. Ya kan? Itu terus gugatan di MK. Wah, manggil pengacara yang top-top. Itu buktinya apa? Pak Jokowi merasa seperti itu. Kan seperti itu konteksnya. Sepakat enggak? Sepakat enggak Pak Hotman? Sepakat ya? Takbir. Hotman Paris akan dibungkam oleh kesombongannya sendiri. Kita lihat saja ke depannya seperti apa. Seperti yang ada di video tadi. Bahkan sesama orang Batak pun terlihat sangat malu melihat kelakuan-kelakuan Hotman Paris yang saat ini menjadi penjilat, rela menjadi manusia yang rendahan, membela hal-hal yang salah demi sebuah keuntungan pribadi. Saya kira benar apa yang dikatakan oleh Bang Rocky bahwa
Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Hotman Paris tidak perlu ditanggapi karena pertanyaannya tidak berharga sama sekali, tidak ada harganya sama sekali. Ya, sesuai faktanya di dalam sidang MK, Hotman Paris hanya ngoceh tidak jelas dan bahkan tidak terlihat tidak beretika sama sekali. Apa yang menjadi perjuangan rakyat ini, hak angket bisa berjalan dengan baik, tentu MK harus tegas dan tentunya netral sesuai apa yang diharapkan oleh rakyat. Dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mbak tadi, bahwa apa yang menjadi kasus di MK saat ini adalah itu suara rakyat, bagaimana agar proses-proses kecurangan ini bisa terselesaikan, dan tentu kita sebagai rakyat mengharapkan seorang pemimpin yang terlahir dari murni suara rakyat, bukan terpilih karena sebuah kecurangan-kecurangan seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.